Berapa omset terbesar dalam setahun yang pernah didapatkan? Puluhan M. Meridiana Education ini itu ada berapa banyak nih pencabangannya? 34 Wow. lokasi di seluruh Indonesia. Gimana caranya untuk mendapatkan puluhan M ini? Ya, you have to start small, Ya, tapi ya. benar-benar konsisten. Yang lebih penting bukan cuma omsetnya, tapi kan profitnya. Buat apa punya omset 100 juta, pengeluarannya 200 juta. Betul. Kenapa tiba-tiba mau IPO nih? Saya IPO bukan karena ingin exit. Tujuan saya untuk IPO, nanti kita ingin ekspansi, baik itu go global. Kerja jadi staff sus tuh ngapain aja sih? Miss Mary, thank you so much udah main-main kesini lagi. Setelah berapa lama ya? Setahun ya? Yes, tapi tempatnya sudah berbeda sekarang. Congratulations. Thank you. Banyak nih yang harus di-congratulate. Ada Sifluencers, Yes. Istri juga Iya. sudah menikah. Baru sebulan yang lalu. So happy for you, the books. Wah, semuanya Thank you, happy. thank you. Senang bisa ketemu lagi. Thank you. Miss, tapi aku lebih banyak mau bertanya-tanya tentang Miss Mary juga nih. Karena Boleh. tiba-tiba jadi staff sus lah, jadi mau IPO lah. Jadi banyak belajar lah sama Miss Mary hari ini kita ya. Sama-sama. Oke, Thank Miss, you. pertanyaan pertama nih. Apa? Kenapa tiba-tiba mau IPO nih? Ini tiba-tiba atau memang udah direncanakan dari lama? Iya. Udah pasti nggak tiba-tiba ya. Iya, Karena iya. kan yang namanya IPO itu adalah sesuatu hal, proses yang memang harus direncanakan dari jauh-jauh hari. Dan sesungguhnya kenapa Meridiana Education kita memang preparing to go IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia ya karena memang for the past 10 years kita sudah growing organically. Wow. Gitu kan. Maksudnya Sam sendiri dan mungkin semua yang nonton juga tahu Iya. dua hal yang sangat dekat di hati saya adalah Indonesia dan pendidikan. Iya. Dua itulah yang membuat saya setelah 16 tahun dari Singapura balik ke Indonesia Iya, gitu. iya, Jadi iya. itu sesuatu hal yang memang kita sudah bangun, bertumbuh secara organik. Dan akhirnya di tahun 2024 tahun lalu kita juga memiliki strategic investor Pak Hermanto Tarnoko dari Oh. Town Corp. Ya, jadi kalau mungkin sebelumnya selama 10 tahun saya lebih banyak di consumer market. Iya, Kalau iya. Pak Hermanto Tarnoko kan memang di capital market gitu. Mereka Iya. juga beliau juga punya track record yang sangat bagus ya. Akhirnya dari pertumbuhan yang sudah berjalan secara organik dan bagus, kita ingin membawa akselerasi lebih lagi dan salah satunya adalah tentu saja lewat IPO ya, dan bagaimana ini juga bisa meng-create legacy dan bisa membawa dunia edukasi dan Meridiana Education ini lebih banyak lagi dan bisa lebih berkontribusi lagi. Oke, gitu. kalau perusahaan-perusahaan pendidikan di IPO sekarang itu ada berapa banyak? Bukannya sedikit ya? Iya, bahkan hampir tidak ada ya kalau saya bilang. Kayaknya ya. Makanya aku nanya, nggak ada ya? Yes, yang kita aim adalah menjadi perusahaan edukasi pertama yang listed di papan pengembangan di Bursa Efek Oh, Indonesia. wow. Gitu, iya. Oke. Itu juga salah satu alasan kenapa, ya saya itu menjadi salah satu mimpi kita semua sih di Meridiana Education. Iya. Ya, karena 2019 kalau nggak salah dulu kan saya memang grow up-nya lebih banyak di Singapura. Jadi memang lebih banyak kenal dan tahu orang-orang di Singapura. So when 2019 posisi saya masih lagi di Jakarta. Ya, tapi aku tahu salah satu perusahaan edukasi di Singapura, Mindchamps, pada saat itu go listed. Dan Oke. akhirnya dari satu cabang branch akhirnya jadi banyak, akhirnya jadi bisa go international gitu. Terus aku berpikir, wah jarang banget ya, nggak pernah kepikiran ada perusahaan edukasi listed gitu. Betul, Terus aku search tuh di Bursa Efek Indonesia, ada nggak ya perusahaan edukasi? Karena kan aku selalu percaya kita mentoring dong, kita ngelihat siapa yang sudah berhasil Iya, iya, sehingga iya. kita bisa belajar ke arah sana kan. Tapi pas aku search ternyata Tidak ada. Tidak ada. Kalau Kenapa ya itu alasannya? yang banyak yang listed kan biasanya perusahaan tambang, Iya, ya kan, perusahaan ya retail dan seterusnya kan. Teknologi gitu-gitu. Teknologi juga nggak terlalu sih sesungguhnya. Nggak terlalu juga di Indonesia Iya, ya? di Indonesia bukan, nggak Oke. terlalu. Nah Oke. makanya akhirnya disitulah pikir, oh kalau gitu mumpung belum ada, saya pengen buktikan bahwa perusahaan edukasi pun juga bisa melantai di Bursa Efek Indonesia, bisa menjadi besar dan bisa menjadi berkat juga gitu. Jadi berawal dari situ sebuah mimpi, tapi sebuah mimpi yang ditekuni akhirnya Bener-bener sebentar benar-benar lagi. sekarang ya kita dalam proses menuju ke sana. Luar biasa. Tapi apa sih sebenarnya benefit utamanya ketika seseorang membuat perusahaannya itu menjadi public gitu loh, Miss? Iya. IPO itu apa sih? Iya, ada banyak alasan kenapa orang atau sebagai seorang pemilik perusahaan pengen IPO. Yap. Ada banyak banget alasannya dan saya yakin pasti udah sering banget dengar. Tapi saya kasih tahu
yang bukan alasan saya. Oh, oke. Ya, karena ini penting ya, karena ini penting, oke. Okay. Yang bukan alasan saya adalah saya IPO bukan karena ingin exit, oke. Bukan karena ingin cash out gitu ya. Bukan, itu sudah pasti. Jadi saya kasih tahu yang bukan gitu. Karena kadang-kadang banyak orang berpikir, wah, ini mau IPO jangan-jangan ini exit strategy nih gitu kan. Pengen cash out dan seterusnya, cara gampang mungkin untuk dapat uang lah dan seterusnya gitu. Jadi saat ini saya bilang itu definitely bukan tujuan saya. Tujuan saya untuk IPO ya lagi-lagi saya ingin pertama of course dengan adanya IPO itu udah pasti good corporate governance ya. Jadi kan karena untuk bisa listed IPO aja kan berarti udah ada banyak hal yang harus di-prepare dan ada banyak perusahaan yang pastinya apply juga dan akhirnya kan nggak semuanya bisa melantai. Jadi itu udah satu hal. Nah dengan itu juga berarti itu menjadi sebuah kredibilitas atau sebuah assurance sehingga ketika nanti kita ingin ekspansi baik itu go global atau mungkin ada investor luar yang pengen masuk, dia juga punya certainty dan assurance bahwa perusahaan yang udah go listed ini at least ya mereka punya good corporate governance, juga mereka punya track record yang bagus, ya mereka juga punya membuka lebih banyak lagi kesempatan untuk bisa grow together gitu. Jadi itu sih salah satu dari banyak hal, tapi ya saya udah bilang yang bukan adalah untuk exit dan untuk cash out money as soon as possible tuh definitely enggak. Ya karena saya percaya bahwa mungkin ini seperti kayak kenapa sih orang itu harus kuliah dan menjadi sarjana dari Harvard gitu. Nggak harus kan? Betul. Tapi kan kalau kamu udah lulusan Harvard, setidaknya itu akan membuka lebih banyak pintu. Sedangkan kan lebih mudah juga kalau misalnya nanti kita mau merger and acquisitions atau mungkin kita lagi ada berkolaborasi dengan perusahaan edukasi yang lain yang juga memang sama-sama sevisi. Gimana nih? Yuk kita bareng-bareng yuk. Jadi valuasinya dan perhitungannya itu lebih accountable. Bukan hanya berdasarkan feeling kira-kira sendiri gitu. Siapa tahu si influencer bisa bergabung juga nih nanti. Oh, Miss, tadi ada yang menarik tuh kata-katanya kayak tidak semua perusahaan bisa IPO. Banyak sekali kriteria-kriterianya. Apa sih Miss, bisa nggak dibocorinnya kayak kriterianya itu susah apa sih? Pertama-tama of course kalau kamu adalah pemilik perusahaan dan kamu ingin IPO harus tahu dulu nih why, tujuannya apa. Karena itu penting banget, itu sungguh-sungguh penting banget karena proses untuk menuju ke sana itu tidak mudah. Nah, tapi kalau memang sudah benar-benar serius, sudah benar-benar that's it gitu ya. Ini sesuatu hal yang memang kita ingin tuju dan kita ingin prepare ke sana, ya berarti langkah pertama harus bisa prepare profesi penunjangnya dulu. Karena kan ini bukan hanya kita sendiri yang lakukan kan. Ada banyak, kita butuh dari KAP, ya kan, dari akuntan publiknya juga, kita butuh kuasa hukumnya juga, dari KH kita butuh underwriternya juga gitu. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang biasanya memang sudah sangat tahu dan dengan situlah akhirnya kita bisa berdiskusi dan bisa mereka yang akan mengasih tahu ke kita apa aja yang harus di-prepare. Of course kalau kita ngomongin technical di website juga udah ada ya. Jadi biasanya minimum asetnya berapa tahun udah harus ada. Pokoknya cek aja di Bursa Efek Indonesia, itu pasti nanti ada detailnya semua di situ atau kamu search aja apa sih kriteria untuk bisa IPO. Karena tergantung kan kita mau masuk papan utama, papan pengembang atau papan akselerasi, itu kriterianya beda-beda. Nanti detailnya bisa dibaca aja sendiri karena takutnya nanti saya salah angka karena itu angkanya banyak banget karena kan tergantung kita mau nilainya berdasarkan apa nih. Ya kan ada berdasarkan asetnya juga, ya kan ada berdasarkan total revenue gitu. Jadi ada banyak pilihan kriteria kayak pilihan A, B, C terus kombinasi antara ini gitu. Jadi lihat aja, cek sendiri ya biar saya tidak salah menginformasikan. Menurut saya itu lebih baik sih. Nah mungkin pertanyaan kayak gini Miss. Kan kalau kita sudah IPO artinya kan transparan nih. Semua bisa dilihat oleh publik. Berarti total kekayaan Miss Mary bisa dihitung nih nanti. Lihat dari laporan keuangannya untungnya berapa tahun ini. Is it fine gitu loh? Iya. Sebenarnya of course zaman sekarang ya semua orang kalau menghitung apapun juga bisa. Kita kan sebenarnya YouTuber ya. Sometimes kadang-kadang kan orang juga wah ada tuh kita hitung aja tuh berapa total kekayaannya kan kadang-kadang suka ada tuh ngecek website apa bisa kelihatan berapa followersnya, berapa viewsnya, kira-kira dapat income-nya berapa gitu kan. Tapi kan itu tidak 100% akurat. Gitu. Nah, dalam hal ini kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah kalau dengan IPO orang jadi tahu total kekayaan saya ada berapa gitu ya. Hartanya ada berapa? Well, menurut saya yang paling penting sesungguhnya kan bukannya berapa
nilainya yang bisa dihitung, Yeah. tapi kan berapa dampaknya yang bisa dirasakan. Wow. Jadi bukan apa yang bisa dihitung, tapi apa yang dirasakan itu menurut saya yang lebih penting lagi dan lebih berguna ya. Okay. Apalagi di bidang edukasi gitu. Ya saya selalu salah satu pembayaran terbesar yang selalu saya hargai dan gak bisa dibayar dengan uang adalah ketika benar-benar melihat dengan mata kepala saya sendiri anak-anak remaja yang mungkin awalnya saya pertama kali ketemunya SD. Terus sekarang dia sudah bisa jauh lebih tinggi dari saya, udah bisa bertumbuh, berkembang, berprestasi. Anak remaja yang waktu itu pernah dibully, bahkan hampir suicidal, ya tapi ternyata akhirnya bisa lulus kuliah, lulusan UI, sekarang bisa kerja, bisa berkarya, bisa bikin lagu gitu. Jadi itu satu hal yang pastinya jauh lebih berharga daripada uangnya itu sendiri. Ya. Jadi silahkan kalian kalau mau menghitung angkanya boleh, tapi jangan lupa hitung juga dampak yang sudah kami berikan untuk orang-orang di luar sana. Luar biasa. Miss, kalau di Meridiana Education ini lini bisnisnya itu ada berapa banyak nih? Kayak maksudnya pencabangannya. Ada yang learning school ya kalau nggak salah ya? Iya. Yang learning center. Learning center. Ada apa lagi? Iya. Sering lihat kayaknya ya. Iya, banyak cabangnya ya. Sekarang puji Tuhan as of 31 Desember kemarin udah 34 lokasi di seluruh Indonesia. Wow. Dari Medan sampai Jayapura. Iya. Jadi kalau Meridiana Education kita bisa bilang ini adalah ekosistem yang komplit karena kita ada offline dan juga online. Jadi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah Meridiana Learning Center. Ya bentuknya regular class. Jadi mereka datang ke lokasi-lokasi learning center kita kayak tempat les, tapi bukan les pelajaran sekolah. Mereka belajar life skill, public speaking, smart learning, character building gitu. Nah itu yang sekarang udah ada di 34 lokasi as of 31 Desember. Ya tahun ini pasti sudah lebih banyak lagi. Wow. Yang kedua kita ada Meridiana Events. Nah kalau Meridiana Events itu bentuknya one time event. Ya jadi kita ada live camp. 6 hari 5 malam imersif. Kita ajarin money, relationship, learning dan karakter untuk anak-anak remaja usia 8-19 tahun. Kita juga ada leadership camp. Leadership camp itu lebih pendek, 2 hari Sabtu Minggu. Itu tersebar di 10 kota. Jadi kita setiap semester 10 kota, berarti 1 tahun ada 20 events yang ada di kota-kota. Setahun sekali? Setahun 2 kali. 2 kali, berarti 40 kali dalam setahun? Setahun 2 kali. Di 10 kota. Oh 10 kota. 20 Gitu. Nah dan ini yang terbaru baru tahun ini kita juga ada Billionaire Camp. Ini baru bersama dengan Pak Hermanto Tanoko. Ya, jadi kita ngajarin entrepreneur dari sejak dini. Jadi yang ngajar bukan cuma saya tapi dengan Pak Hermanto Tanoko langsung, juga yang memang he is a billionaire. Jadi itu kita akan adakan di Surabaya. Jadi dan kita akan terjun anak-anak ini juga akan langsung belajar bukan dari Pak Hermanto Tanoko tapi ke perusahaan-perusahaan beliau. Jadi ke Avian, ke Cleo, ke Hotel Fasa, main golf di Taman Dayu dan seterusnya. Jadi itu event. Dan yang terakhir kita ada Meridiana Digital Learning. Ya, yang memang terlahir gara-gara pandemi, tapi at least itu jadi melengkapi ekosistem kita. Jadi itu sih secara garis besar yang kita kerjakan di Meridiana Education. Wow, tapi fokusnya anak-anak ya? Fokusnya kids and teens, remaja usia 8 aku mau join padahal nggak boleh. Nggak boleh gitu ya? Aku udah tua ya, udah nggak bisa join. Iya, itu kita fokusnya dari situ ya, dari anak-anak remaja. Kids and teens ya, tapi lagi-lagi kan dengan nantinya ketika kita go public lebih banyak pintu yang terbuka, lebih banyak kolaborasi yang kita bisa lakukan dengan stakeholder lain yang juga mungkin di dunia edukasi sehingga kita bisa lebih bersinergi. Ya, jadi contohnya nih misalnya kan sekarang kita punya 34 lokasi di seluruh Indonesia. Saat ini diisi oleh program-program kami. Ya, tapi siapa tahu ternyata ada perusahaan edukasi lain yang mungkin sesungguhnya mereka punya kurikulum yang bagus tapi belum punya lokasi. Dan apalagi kalau kita sevisi, nah itu bisa menjadi salah satu ekspansi yang bisa kita lakukan bersama gitu. Jadi ada banyak sih hal yang akan kita kerjakan sesungguhnya pasca IPO ini nanti. Miss, aku ada pertanyaan ya, tapi ini mungkin agak berat untuk dijawab. Tapi kalau berkenan untuk jawab bagus banget. Aman Boleh. Miss, ini kan sudah berdiri berapa tahun lama ya? 10 tahun ya? Berarti tahun ini tahun 11. Wow. Karena tahun lalu baru kita merayakan 1 dekade. Dari 11 tahun berdiri nih Miss,
berapa omset terbesar dalam setahun yang pernah didapatkan oleh Meridiana Learning Center? Iya. Sudah pasti cukup banyak karena kalau enggak kan nggak mungkin bisa listed di bursa ya nantinya semoga ya. Oke. Nah tapi mungkin ini satu hal kesalahan banyak pebisnis, kadang-kadang tuh ditanya berapa omsetnya gitu. Padahal kan yang lebih penting bukan cuma omsetnya, tapi kan profitnya. Buat apa punya omset 100 juta, tapi habis itu pengeluarannya 200 juta gitu. Betul. Nah jadi itu ada beberapa indikasi yang memang juga harus terukur gitu. Betul. Ya tapi kalau misalnya kita bilang omsetnya lumayan lah. Berapa bisa? Tapi masih dalam puluhan M, belum ratusan M, tapi puluhan M dalam waktu 1 tahun. Soalnya gini Miss, kalau gue tanya profitnya, pada gak mau kasih tahu. Kalau gitu? omset kan bebas aja kan. Bisa dikalkulasi ya. Kalau omset kan bebas aja orang. Oke, nah puluhan M ini, sebenarnya pertanyaan yang bagusnya itu setelah ininya Miss, bukan omsetnya. Gimana caranya untuk mendapatkan puluhan M ini? Mungkin teknisnya gimana Miss dalam nge-grow bisnis? Nah dagingnya di sini. Oke. Nah mungkin ini satu hal ya, yang saya selalu bilang bahwa kenapa sih banyak perusahaan biasanya lebih dari 90% perusahaan gagal tutup di tahun pertama gitu. Betul. Karena prinsip saya dan suami saya terlebih lagi adalah kita selalu tuh percaya banget bahwa sometimes seseorang itu mereka selalu overestimate what they can do in 1 year. Tapi mereka underestimate what they can do in 10 years. Gitu. Jadi makanya dalam waktu 1 tahun pasti pengennya saya ingin ini, buat ini, bikin ini, ekspansi ini gitu kan, kasih harga ini, lakukan ini gitu. And maybe it's just too much gitu untuk 1 year. Saya lebih prefer start small. Dan ini saya ngomong benar-benar jujur dari pengalaman saya sendiri kembali ke Indonesia membangun Meridiana Education. Pada saat itu kan saya sudah dapat $1 juta di Singapura, bisnis juga sudah berkembang. Ketika saya kembali ke Indonesia, saya bisa aja nih sebenarnya langsung aja rekrut tim 10, 100, langsung aja punya kantor di CBD juga bisa. Tapi pada saat itu, you know what? Yang pertama kali kita mulai dari garasi. Saya rekrut orang pertama. Bulan depan rekrut lagi orang kedua. Jadi rekrutnya bertahap. Kenapa? Karena kita ingin menggrow yang namanya culture is very important. Orang yang bekerja ini mereka harus tahu visinya. Kita bikin program pertama. Belum ada cabang pada saat itu, belum ada lokasi Meridiana Learning Center. Kita bikin pertama camp, live camp. Kita pengen tes dulu nih seberapa banyak gitu kan minatnya, bener nggak nih, ada potensi marketnya, bener nggak bermanfaat. Dan ternyata dari live camp itu minatnya sangat bagus, parents juga sangat happy. Mereka bilang kalau gitu bikin dong, kalau gitu learning center supaya anak saya bisa regular class. Dan akhirnya tahun berikutnya kita bikinlah tahun 2015 itu lokasi pertama kita di Puri Indah, 1 cabang saja gitu. Tapi dari situ kita bertumbuh. Target kita pokoknya every year we must grow consistently. Cuma 1 nggak apa-apa, tapi 1 cabang 1 program. Meridiana School of Public Speaking. Tahun kedua kita mencoba buka cabang lagi. Kita buka cabang di BSD ya. Dan akhirnya ya udah bikin 1 program lagi, Smart Learning gitu. Terus baru tahun ketiga kita bikin di Kelapa Gading. Nah jadi disitulah akhirnya setiap tahun. Terus kok lama banget Miss Mary, kalau yang lain-lain kadang-kadang dalam 1 tahun udah 50 cabang gitu kan, bukannya cepet. Nah karena saya bilang bahwa ya you have to start small, tapi benar-benar konsisten dan growth consistently itu yang awalnya akhirnya ya bisa membawa Meridiana Education seperti yang sekarang gitu. Nah dan kenapa akhirnya bisa omsetnya banyak gitu ya, karena ya itu akumulasi dari apa hard work yang memang kita lakukan setiap tahun secara konsisten ya. Dan terbukti karena ternyata ketika tahun 2020 begitu adanya pandemi di mana itu meng-kill most of the retail market, banyak perusahaan tutup, ya di saat itu kita bersyukur karena sesuatu hal yang sudah kita yakini fundamental yang kuat membuat kita bukan hanya bertahan tapi bahkan bertumbuh di masa-masa sulit gitu ya. Karena we don't aim for yang kita cari bukannya kesuksesan hari ini, tapi kita membangun value untuk masa depan gitu. Jadi itulah yang juga pengen kita tekankan dan pengen kita pegang terus bahkan nanti ketika IPO gitu. Yang saya kejar itu bukannya price hari ini harga berapa, tapi value yang memang pengen kita bangun di masa nanti gitu. This is just a beginning kan. Ya setuju banget sih. Yang mungkin aku harus garis bawahi dari omongannya Miss Mary tadi adalah ya fundamentalnya kita perkuat dulu nih. Karena walaupun kita cepat tapi kalau fundamentalnya gak kuat ujung-ujungnya hancur juga ngapain. Betul. Orang lihatnya kan long termnya seberapa lama kita bisa berlari ibaratnya kayak gitu. Betul. And we make sure that we profitable from even
day one. Yes. Jadi itu penting banget. Jadi makanya saya bilang ukuran kita bukan omsetnya berapa, tapi at least profitable gitu ya. Jadi yang pertama itu ya definitely pasti harus bisa profitable dulu kah? Namanya juga bisnis kan. Betul. Ya, abis profitable kita harus bisa grow. Jadi biasanya ukurannya ya profitable, berarti kita grow tuh. Setahun nggak apa-apa, setahun satu. Yang penting we keep growing. So are you growing or not? Yang ketiga sustainable. Jadi bisa disustain nggak nih? Kamu buka lokasi ini, buka lokasi kedua, buka lokasi tiga, hasilnya sama nggak nih, konsisten nggak gitu? Ada sistemnya nggak, bisa nggak gitu? Sustainable nggak? Kalau bukan kamu yang ngajar, masih bisa ada orang yang mau ikut juga nggak gitu? Nah jadi itu sustainable ya. Dan yang ketiga of course must be ada impactnya juga kan. Nah, jadi itu beberapa indikasi yang biasanya kita lakukan. Dan we might not, kita mungkin bukan perusahaan pertama yang langsung bertumbuh banyak banget di mana-mana ya tapi kita ada di sini berproses dan untuk long term. Miss Mary ini adalah saleswoman yang jago nggak? Menurut kamu? Jago sih. Gitu ya? Kalau nggak mungkin bisa punya cabang segitu banyak. Apa sih tipsnya Miss untuk menjadi saleswoman yang jago itu? Waduh. Mungkin bisa di-share nggak? Well, prinsipnya cuma satu ya. 80% of success is about showing up. You just have to show up. Apalagi menjadi seorang sales gitu kan. Ya gimana kita bisa jualan kalau kita muncul aja enggak gitu. Berarti pernah ditolak dulu pas jualan awal? Of course. Banyak orang selalu bilang, wah saya di dunia sales kok income saya gak sebanyak Miss Mary sih gitu kan. Kok Miss Mary bisa dalam waktu 1 tahun bisa dapat income-nya ratusan ribu dolar pada saat itu, 100 kali lipat lebih banyak daripada income orang sales pada umumnya. Wah hidup itu gak adil katanya. Saya bilang hidup itu adil. Kenapa income saya bisa 100 kali lipat lebih banyak daripada orang sales pada umumnya? Ya karena setiap hari saya ditolak 100 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang-orang sales pada umumnya. Kenapa ya? Because I just have to show up. Muncul aja dulu, muncul aja terus sampai hidup ini bosen ngelihat kamu sampai akhirnya udahlah, I give in, apa sih yang kamu mau gitu. Kalau strategi khususnya ada nggak, kayak cara ngomongnya gimana? Iya. Pas ngomong sama orang itu gimana biar dia tuh tertarik? Ada nggak strategi khususnya, Mas? Iya, ini kalau ngobrol gini jadi inget zaman-zaman dulu ketika saya prospecting ya. Kalau pada saat itu karena di awalnya saya kan jualannya di jalan, di halte bus, di stasiun MRT. Waktu itu jualan financial product keuangan ya. Jadi bayangin seorang Mary Riana, sarjana teknik elektro, berdiri di halte bus, nungguin orang kantor yang baru pulang. Habis itu baru saya datang, hampiri dan mempresentasikan produk keuangan yang saya jual. Gitu. So, how to get the attention is very important karena mereka kan mau pulang gitu kan. Terus mereka lagi ada perjalanan, tapi gimana cara kamu bisa nyetop dia dan akhirnya bisa membuat dia tertarik berbicara dengan kamu gitu. So itu yang biasanya selalu saya lakukan. Harus buat tertarik dulu lah ya. Harus membuat dia stop dulu. Karena kalau dia nggak stop, gimana dia mau ngomong sama kamu? Membuat dia stop, dia noleh, dia respon sama kamu, and then you have at least 2 minutes to make sure this person really listens to you. And in 5 minutes wrap up. Abis itu dia bisa ngasih kontaknya. Abis itu follow up. Karena gak mungkin, ekspektasi saya adalah ya tadi kan, kita jangan expect too much. Saya gak akan pernah meng-expect orang yang saya temuin di jalan yang gak kenal udah langsung mau beli dengan saya. Kenal aja enggak, percaya aja enggak kan. Jadi I always aim for a small wins dulu gitu. Jadi small wins dulu, baru dari situ lanjut appointment. Dari situ baru follow up. At least trust is built over time kan. Jadi bukan tiba-tiba kayak beli sekarang, enggak ya? Enggak mungkin. Harus yang small step dulu, nanti terus baru ujung-ujungnya bisa convert gitu ya. Jadi selalu small wins dulu. Jadi kalau kalian ini semua orang sales ya, jangan selalu pikir wah gimana cara saya bisa closing deals MM-an. Terlalu too much kan gitu. Tapi at least mulai aja dulu, cari kontaknya dulu, telepon dulu, ya intinya just do small, ketemu aja dulu gitu. So itu sih yang selalu saya, prinsip saya. Miss, aku penasaran, kan tadi Miss bilang harus buat mereka stop kan. Zaman dulu Miss ngelakuin apa tuh sampai mereka stop? Dikasih minuman gratis kah? Minum gini. Ini malah jadi ngomongin ini ya, cara jualan zaman dulu ya. Gak apa-apa Miss. Penasaran aja. Ini trik, ini sesungguhnya harusnya dicontohin nih. Karena agak susah kalau pas lagi ngomong gini ya. Tapi it's okay. Jadi pada saat itu, biasanya saya ngomong, jadi saya lagi ngomong ya. Excuse me, my name is Mary Riana. Can I talk to you for a while? Gitu. Atau enggak kadang-kadang nih biasanya kalau seperti itu orang kayak ini apa sih? Karena dia nggak dengar, apalagi bahasa Inggrisnya belepotan. Tapi kan at least dia
gitu kan, dia diem dulu dong. Oh ya, thank you. Terus baru saya tanya, oh by the way, do you know POSB Bank? Oke. Karena kalau dulu di Singapura kan saya jualan financial product ya. Terus kan ada bank yang terkenal biasanya POSB, ya, POSB, DBS, local bank lah. Terus biasanya something that the person familiar. Terus bilang, ya why? Terus kan udah stop dulu. Terus baru, oh ya pasti tahu lah ya. Terus baru saya do a comparison. Jadi ini sangat technical, tapi at least esensinya adalah pertama membuat dia stop. Oke, at least ini apa sih gitu kan? Either ini orang kok ngomong apa sih tadi, saya pengen dengar gitu. Ya intinya membuat dia stop. Terus kedua, asking sesuatu hal yang sangat familiar sehingga to get the early yes. Kan kita harus dapat yes dulu dong. Betul, kan? betul. Kamu tinggal di kesini ya? Yes gitu kan. Do you go to this mall? Atau enggak, are you local? Are you Singaporean? Ya, kenapa gitu kan. Tapi kan subconsciously dia udah dapat yes dulu gitu. Terus baru abis itu ya lanjut lagi. Jadi intinya the first yang awalnya itu biasanya yang memang harus di-grab dulu sih. Sama bikin konten lah ya. Ada hooknya dulu di awal. Ada hooknya dulu, betul. Ini agak teknikal ya. Tapi semoga bisa nangkep nih, karena ini berguna banget nih kalau benar-benar dapat esensinya. Betul. Oke, Miss, kita balik ke IPO lagi. Kan sekarang Meridiana Education ini udah 11 tahun. Kalau kita mau moving forward nih sampai 10 tahun ke depan, goalnya Meridiana Education ini pengen gimana sih di 10 tahun yang akan datang? Jadi misi dari Meridiana Education ya, kita ingin menciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia lewat pengembangan karakter anak-anak remaja. Jadi lewat education ini. Ya, jadi saya melihat 10 tahun ke depan pasti bukan hanya di pendidikan non formal ya, karena kan sekarang Meridiana Education memang kita non formal khususnya untuk anak dan remaja, kids and teens. Tapi kalau 10 tahun mendatang saya yakin sudah lebih banyak hal yang bisa kita lakukan. Berarti non formal di yang lebih kecil maupun juga yang lebih besar. Kan kita melihat tadi di tengah nih, berarti mungkin anak-anak yang kuliahan mengajarkan lebih banyak lagi soft skills atau ke pendidikan formal. Iya, dan bisa juga membawa brand Indonesia ini keluar, atau bahkan juga mungkin membawa beberapa perusahaan-perusahaan edukasi yang dari luar untuk bisa hadir di Indonesia juga gitu. Ya, jadi ada banyak hal-hal yang pasti tetap di dunia edukasi khususnya di Indonesia. I see. Kalau tantangan atau kesulitan terbesar yang dihadapi Miss Mary sepanjang membangun bisnis ini tuh apa sih? Mengedukasi masyarakat tentang dunia edukasi yang sesungguhnya, bahwa yang namanya soft skill is important. Itu ya tantangannya ya. Karena banyak orang yang nggak nyadar bahwa ini tuh penting barang ini gitu ya. Kadang-kadang mungkin mereka tahu ya, cuma sometimes kan kadang-kadang itu bukan sesuatu yang mereka wants gitu. Jadi biasanya ya lebih ke hal-hal yang lain. Tapi ya bersyukur sekarang udah lebih banyak lagi orang-orang tua yang juga tahu bahwa ini penting, ya, bahwa kecerdasan itu bukan hanya berapa banyak nilai yang ada di rapor, tapi berapa banyak nilai yang sungguh-sungguh bisa ditanamkan ke anaknya. Apalagi sekarang dengan bertumbuhnya AI gitu kan. Jadi benar-benar yang namanya soft skill yang membedakan kita sebagai manusia, sebagai anak-anak remaja ini untuk bisa berkompetisi dengan teknologi itu ya critical thinking. Bagaimana kita juga bisa punya bukan hanya personal mastery ya, bagaimana kita juga bisa punya disiplin, bagaimana kita bisa memanage attitude kita, bagaimana kita bisa punya grit gitu. Tapi at the same time juga people mastery. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, bagaimana kita juga bisa bekerja sama, punya empati. Itu kan penting banget. Saya yakin sama seperti kayak Sam, sekarang bisa ada Sifluencer sebesar ini juga because you don't just do it alone. Kan you have a great team, you have someone who trust you dan akhirnya give you the opportunity gitu. Nah, jadi kan hal-hal seperti itu yang jarang banget diajarkan di sekolah, tapi berusaha kita tanamkan dan kita selalu bagikan di Meridiana Education. Berarti marketing atau cara mengedukasi masyarakat ini lewat sosmed majority ya, Miss ya? Lewat sosmed tentu saja, ya. Tapi sebenarnya lebih sering lewat word of mouth sih. Nah, jadi sesungguhnya ini makanya tadi saya bilang ini ekosistem yang bagi kita itu komplit ya. Karena ada yang masuknya lewat event kita. Jadi ada yang
event dulu nih camp, kan campnya biasanya di Jakarta. Dan jadi ada yang dari luar kota, dari Makassar datang, dari Batam datang, mereka ikut campnya 6 hari 5 malam. Terus anaknya berubah, orang tuanya happy, mereka tahu value yang kita ajarkan, mereka tertarik. Nah tapi ketika mereka kembali ke sana, mereka berpikir gimana nih hal yang baik ini kok belum ada nih di kota saya. Nah akhirnya kalau mereka pebisnis, akhirnya mereka pikir kalau gitu bisa nggak ya kita buka Mary Riana Learning Center di sana? Franchise istilahnya berarti. Mitra. Jadi kita bekerja sama dengan pemilik ruko. Ya, jadi asalkan dari pemilik ruko sesuai dengan kriteria kita. Biasanya nanti kita akan survei lokasi. Ya, jadi nanti rukonya itu milik mereka, tapi di manage oleh kita. Terus nanti kita profit sharing. Dari yang Mary Riana Learning Centernya. Jadi seperti itu. Nah, jadi dengan mereka datangnya bisa lewat camp, tapi nanti dari situ mereka bisa ada regular class. Ya, atau ada juga yang masuknya lewat regular class, ya kan mereka lewat Puri Indah, apa nih ada kelas Mary Riana, anaknya datang belajar, tapi dari situ tahu ada liburan sekolah, ada camp, akhirnya mereka ikut camp. Nah jadi biasanya itu lumayan banyak cross selling dan banyak referral dari situ sih. Miss, ini aku penasaran banget. Kita udah bahas tentang banyaknya cabang ya kan dan lain-lain. Tapi apa sih maksudnya kayak 3 core value di dalam Mary Riana Education ini atau yang di specifically ya Learning Center yang selalu ditanamkan ke anak-anak ini? Ada nggak? Tagline kita be your best self and live your best life. Ya, jadi anak-anak itu harus punya self esteem dan harus bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Jadi positive self image itu penting banget. Dia harus kenal kamu tuh punya talenta kamu tuh apa sih gitu kan. Nah, tapi bukan cuma punya talenta, tapi kan kamu juga harus bisa mengasah talenta itu, harus punya grit, belajar caranya belajar. Karena setiap orang punya cara belajar yang berbeda. Itu dibantuin tuh semuanya. Iya, itu kita ajarkan di program Smart Learning kita. Dan kalau kamu sudah berhasil, kamu sudah bisa, kamu punya talenta, ya berani untuk menunjukkan talenta kamu itu. You have to speak up gitu. Jadi public speaking, kemampuan untuk bisa berbicara, berkomunikasi dengan baik, itu pun juga penting gitu. Nah jadi be your best self and live your best life, mungkin itu yang menjadi tagline kita yang memang sering dan selalu menjadi aim kita lewat berbagai macam program yang ada di Learning Center, event ya maupun juga yang di digital learning. I see. Ini kan banyak banget pasti orang yang terlibat di dalam Mary Riana Education ini. Gak mungkin cuma Miss Mary kan. Ada banyak timnya juga yang hebat-hebat ini. Gimana maksudnya as a leader itu bisa menuntun mereka untuk menjadi versi terbaiknya mereka juga. Karena yang aku dengar problemnya bisnis itu semakin lama dia berdiri itu ada di people-nya. Banyak orang yang jatuh gara-gara itu. Berantem sama partner misalnya, ya kan. Tapi gimana nih tipsnya dari Miss Mary? Ya kayaknya hampir semua problem di bisnis bukan hanya udah lama ya, dari awal pun juga SDM ya kan. Betul. Karena gimana bisa grow kalau misalnya tidak mendapatkan SDM yang tepat gitu. Saya bersyukur karena sesungguhnya I'm not in this business alone. Saya selalu kan bersama dengan suami saya. Mungkin banyak yang nggak tahu karena dia sebenarnya orang di belakang layar. Jadi kalau di Mary Riana Education sesungguhnya I'm a founder dan juga presiden komisioner. Jadi sebenarnya saya komisaris utama, direktur utamanya bukan saya. Tapi yang ngurusin yang sebagai direktur utama dan ngurusin di belakang layar itu adalah suami saya. Gitu, dengan with the team of the management yang memang sudah kita groom. Kita selalu percaya grow from within. Jadi sebenarnya kayak tim management kita, director kita, ya itu adalah orang-orang yang memang kita groom, yang udah ikut bersama saya dari sejak dulu kita masih di garasi 10 tahun yang lalu sampai hari ini gitu. Jadi itu orang-orang yang memang kita percaya, dan dari situlah akhirnya kita bisa growing definitely. Jadi untuk bisa memanage lebih banyak ya definitely harus punya sistem dan harus punya manajemen yang kuat. Dari setiap lokasi pun juga sekarang kan kita juga ada branch leadernya, ada locations leadernya juga, per areanya juga dan seterusnya, dan selalu harus bisa train and evaluate lah. I see. Pernah ada momen di mana karyawan yang udah dipercaya ini atau udah di groom sedemikian rupa tiba-tiba memutuskan untuk resign? Pernah gak Miss? Pasti dong. Terus gimana tuh? Kan pasti kita tren lagi nih dari awal nih kalau kita hire yang baru, iya gak sih? Gitu gak sih? Iya pasti, tapi kan itu sebuah fakta yang tidak bisa dihindari. Maksudnya kadang-kadang banyak orang punya pemikiran yang salah. Wah udah saya capek-capek ajarin, akhirnya dia pinter terus dia keluar. Gitu kan, lebih baik saya memintarkan orang, abis itu dia keluar, daripada saya mengkeep orang-orang yang sesungguhnya akhirnya dibodoh-bodoh karena gak pernah diajarin gitu. Ya jadi ya menurut saya itu is fine ya, dan at least kita sudah
memberikan hal-hal yang baik gitu. Kalau suatu saat nanti memang terpaksa dia harus keluar, ya why not? Mungkin ya dia memang ingin bertumbuh di tempat lain. Tapi banyak juga loh, kadang-kadang kan memang agak sedih ya. Wah ini sayang banget nih, padahal kan kita udah lama banget gitu kan. I'm happy, you're comfortable. Cuma karena berbagai macam transisi hidup seringkali membuat orang tersebut harus meninggalkan pekerjaannya. Kadang-kadang banyak gara-gara menikah, akhirnya harus punya anak, ya akhirnya terpaksa harus berhenti bekerja. Itu banyak banget karena kan banyak trainer-trainer dan leader saya perempuan sesungguhnya gitu. Ya tapi ya saya selalu percaya jangan menangisi yang pergi gitu kan, tapi kan ya kita mensyukuri at least dia sudah pernah ada menjadi bagian dari tim kita. Dan nggak ada yang pernah tahu kan suatu saat nanti mereka kembali lagi. Dan memang ada banyak yang balik lagi. Ini salah satunya ada di sini nih, termasuk nih yang udah pernah pergi jauh dan akhirnya kembali lagi. Ini bukti nyata nih ada di sini gitu kan. Nah jadi it's okay, karena seperti saya bilang yang kita lakukan ini jangan lihat dengan apa yang bisa kita tuai di hari itu. Jangan lihat wah ini kan udah saya groom, harusnya selalu ada di sini gitu kan. Tapi ya udah, at least kan saya sudah menabur. Oke. Dan kalau misalnya memang dia bisa bertumbuh dan bisa baik, ya oke, saya at least menjadi bagian dari kebaikan itu. Karena rezeki itu nggak selalu datang dari orang yang sama kan. Betul. Bener nggak? Tapi kan rezeki itu akan selalu kembali. Mungkin bukan dari tangan yang sama, dari tangan atau dari orang yang berbeda, tapi itu akan selalu kembali ke kamu gitu. So it's fine. Oke. Miss Mary kan udah melewati perjalanan hidup yang begitu luar biasa. Apa satu pelajaran terbaik yang hidup sudah ajarkan ke Miss Mary yang sampai kapanpun gak mungkin diajarkan di sekolah? Oke, mungkin ini satu hal yang sangat dekat, khususnya di season of my life this year lah. Maksudnya di musim hidup saya yang sekarang. With small obedience, God can do great things. Gitu. Jadi dengan ketaatan yang mungkin terlihatnya sangat kecil, tapi ya kamu taat dan percaya aja. Sesungguhnya Tuhan bisa menjadikan itu sesuatu yang jauh luar biasa besar gitu. Ya, dan menurut saya itu penting banget karena ada banyak hal dalam hidup saya yang kadang-kadang kayak, yakin nih Tuhan gitu kan. Aduh, bener gak sih ini gitu kan. Ya tapi kan taat aja dulu ya, kita gitu kan berjalan bukan karena kita tahu segalanya. Kalau kita tahu segalanya itu namanya perencanaan, bukan iman gitu. Tapi justru karena kita tetap berjalan walaupun kita tidak tahu ujungnya seperti apa. Tapi kalau kita tetap berjalan walaupun kita tahu itu mungkin tidak mudah gitu, tapi ya dengan ketaatan yang sesederhana itu Tuhan bisa menjadikan itu hal yang sangat luar biasa besar, bukan hanya untuk hidup kamu tapi untuk hidup orang-orang yang memang direncanakan untuk bersentuhan dengan hidup kamu. Sampai akhirnya jadi staf khusus menteri sekarang ya. Nyangka gak itu Miss bahwa akan menjadi staf sus nih? Pernah terbayang gak? Nggak pernah terbayang, nggak pernah terpikirkan, nggak pernah termimpikan gitu. Tapi again, ya itu makanya saya bilang ini di musim hidup saya yang mungkin saya lebih banyak unexpected things yang happen, yang terjadi. Unexpected positions. Posisi itu bukan berarti jabatan ya, maksudnya di mana saya ditempatkan gitu. Kadang-kadang saya selalu berpikir kayak, wow, saya ada di sini ya. I never thought I'll be here gitu kan. Ya tapi disitulah saya percaya bahwa every position has a purpose. Setiap di mana kita ditempatkan, sesungguhnya ada alasan kenapa Tuhan menempatkan kamu di situ. Gitu. Dan kalau kamu bisa aware, sadar, saya ada di sini nih. Kira-kira apa ya maksud Tuhan saya ada di sini? Apakah mungkin untuk menyampaikan sesuatu? Apakah mungkin untuk memberikan senyuman kepada orang itu karena mungkin orang itu sedang butuh senyuman? Apapun itu, atau mungkin cuma kenalan atau menjadi saluran berkat, apapun itu, atau mungkin ini orang yang bisa meng-connect saya to my destiny gitu. But when you are aware of where you are and why you are here, ya disitulah kamu akan bisa lebih connect bukan cuma ke outer tapi ya ke your soul and your purpose gitu, and the greater high. Oke, Miss, tapi aku penasaran banget. Kerja jadi staf sus tuh ngapain aja sih? Buat Miss Phil gak dikit-dikit, mungkin ada yang penasaran kan? Ngapain nih harus punya staf sus menteri gitu kan? Iya. Ngapain harus punya staf sus? Berarti kan tanya sama ininya dong, menterinya. Iya, tapi kalau kerjaannya sendiri ngapain Miss? Apakah sibuk, suka dipanggil-panggil? Sibuk dong. Datang ke sini gitu. Sibuk. Jadi kita punya tupoksi masing-masing. Jadi kalau saya pun juga punya tupoksi. Tupoksi itu kan berarti kan tugas pokok dan fungsi, ya kan? Jadi kalau saya staf khusus Pak Menko AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Nah, bidang saya adalah kerjasama lembaga non pemerintah dan kerjasama luar negeri.
gitu. Nah jadi untuk semua area yang berhubungan dengan kerjasama lembaga non pemerintah dan juga kerjasama luar negeri, ya biasanya ya saya juga ikut berkontribusi di situ, gitu. Nah tapi itu kan tupoksinya. Tapi selain dari tupoksi itu kan juga pasti ada banyak kegiatan-kegiatan yang juga kita lakukan bersama. Ya jadi kalau misalnya menteri itu adalah pembantunya presiden, ya staf khusus menteri ya adalah pembantunya menteri ini itu. Gitu. Ya jadi kita membantu supaya Pak Menko AHY bisa mengeksekusi arahan dari Pak Presiden Prabowo ya dan mensukseskan asta cita dari Pak Presiden Prabowo gitu. Nah ini juga baru saja kita lakukan kan kayak persis minggu lalu instruksi Pak Presiden Prabowo dieksekusi oleh Pak Menko AHY, kita bikin International Conference on Infrastructure gitu. Nah itu juga baru pertama kalinya kita adakan ya bagaimana kita bisa men-showcase infrastruktur yang ada di Indonesia, sehingga infrastruktur itu bukan hanya dibangun oleh pemerintah ya, tapi ini kan benar-benar strategic collaborations antara pemerintah, antara swasta, antara internasional, antara lembaga keuangan yang bisa mendanai dan juga mitra pembangunan yang membangun gitu. Jadi ada banyak stakeholder, tapi gimana mereka bisa berkolaborasi kalau mereka aja nggak bertemu dan nggak saling tahu gitu. Nah jadi kita fasilitasi. Jadi bukan hanya ada talk, ada showcase, tapi juga ada bilateral meeting room ya. Jadi begitu ketemu di situ, jadi selain ada talk tuh, ya jadi Pak Menko juga ketemu dengan Duta Besar Belanda dan akhirnya hari Senin juga menghadiri menandatanganin MOU. Jadi harus actionable gitu. Nah jadi itu salah satu bagian dari begitu banyak hal yang dikerjakan dan sebagai staf khusus ya pekerjaan saya membantu beliau. Iya tapi pasti berat ya, maksudnya masuk ke dalam pemerintahan membantu Indonesia ini berat banget karena netizen kan cuma taunya diketik-ketik doang. Mana nih Prabowo udah berapa lama presiden kok nggak ada hasil, ya kan? Kalau orang nggak tahu di belakang itu kayak nanti nih ya semoga jadi ya beberapa minggu lagi wakil menteri akan datang ke sini Ibu Iren Umar, ya kan sharing di sini juga lebih dalam tentang apa yang dikerjakan pemerintahan seperti itu kan. Tapi yang saya mau sampaikan adalah orang-orang tuh cuma melihatnya pengen instan ya kan. Jadi dikit-dikit mana nih gitu kan. Padahal ini lagi pengerjaan semua nih gitu kan. Banyak yang nggak kelihatan dan semuanya orang capek di situ membantu untuk Indonesia lebih baik. Basically kayak gitu kan. Betul. Dan gak cuma itu. Karena kan selama 25 tahun saya sebagai seorang entrepreneur. I never work for people gitu. Saya gak pernah punya bos atau atasan kan. I'm my own boss. Saya mulai bisnis sendiri dan I become a leader gitu. Tapi ketika sekarang saya bekerja di pemerintahan gitu kan. Ya ternyata ada banyak hal yang memang kacamata sudut pandangnya harus berbeda. Kalau sebagai entrepreneur kan ya udah we make our own decision, we execute gitu kan. Kalau salah udah tinggal ubah aja kok, ganti strategi aja gitu bulan depan jadi jalan execute gitu kan. Nah, tapi ternyata kan di pemerintahan nggak semudah itu. Kenapa? Karena yang dikerjakan juga bukan hanya untuk segelintir orang tapi untuk 280 juta penduduk Indonesia gitu. Jadi untuk bisa menggerakkan dan membentuk satu hal itu nggak bisa hanya cuma satu orang atau satu institusi atau satu departemen saja. Jadi harus banyak gitu koordinasinya karena satu keputusan itu kita juga harus mindful ini di kementerian ini, tapi nanti ini akan berpengaruh nggak nih di Kementerian Keuangan, akan berpengaruh nggak nih ke Kementerian Transportasi dan seterusnya. Betul. Jadi contohnya aja nih. Jadi ngomongin infrastruktur. Gak apa-apa. Ya jadi contohnya aja nih kayak ketika pas lagi akhir tahun Desember ya kan, itu baru awal-awal jadi staf khusus. Jadi saya benar-benar melihat bagaimana Pak Menko AHY berusaha untuk menurunkan harga tiket Nataru pada saat itu. Karena kan perhubungan di bawah Kementerian Koordinator Infrastruktur. Mau nurunin harga tiket aja itu sebenarnya butuh Menteri Perhubungan, butuh BUMN juga, butuh keuangan, ya kan? Karena kan ada banyak yang harus dilakukan hanya untuk menurunkan harga karena ada banyak faktor, nggak semudah itu gitu. Terus misalnya kayak kita mau bangun jalanan gitu, jadi nggak segampang itu gitu. Nah jadi dengan seperti itu saya jadi lebih mengerti ya, kenapa tidak bisa dilakukan seperti kayak swasta atau entrepreneur yang langsung cepet, karena kan kita ya udah tek sendiri kan. Karena yang kita lakukan ya cuma sebatas segini, tapi kan kalau negara lakukan itu untuk sebatas segini semuanya gitu dan long term, jadi ada banyak faktor yang juga harus dipertimbangkan untuk bijak. Oke. Miss, apa quotes terbaik yang pernah Miss dapatkan dari orang lain sepanjang hidup Miss? Kalau quotes terbaik buat saya itu dari Bible. Salah satu verse yang saya suka. Don't worry about everything, but
pray about everything and be thankful for what God has done for you, gitu. Jadi ya nggak perlu khawatir, dan setiap kali kamu khawatir ya kamu berdoa aja dan kamu ingat-ingat lagi gitu, apa sih yang udah Tuhan kerjakan dalam hidup kamu. Dan kalau kamu ingat, lihat ke belakang dan ingat apa aja yang Tuhan sudah berikan, lakukan dan kerjakan di dalam hidup kamu, dan kamu bersyukur dan berterima kasih, ya sesungguhnya nggak ada yang perlu ditakutkan gitu. Jadi itu sih yang selalu saya pegang. Kalau masukan terburuk yang pernah Miss dapatkan? Udahlah, nggak usah mimpi tinggi-tinggi. Segini aja cukup. Ngapain mimpi tinggi-tinggi lagi? Nanti jatuh sakit loh, gitu ya. Iya. Jadi itu selalu ada di musim kehidupan. Ketika kita belum berhasil, pasti ada orang-orang yang bilang, udahlah jangan mimpi tinggi-tinggi. Nanti kalau jatuh sakitnya di sini, ya kan? Nanti kecewa. Tapi ketika kita sudah sukses, banyak juga loh orang yang bilang gitu, udahlah ngapain sih, apalagi sih yang dikejar, ya kan, ngapain mimpi tinggi-tinggi, apalagi sih yang dikejar gitu. Iya. Ya, jadi menurut saya itu bagi saya quotes terburuk sih. Iya. Karena membunuh mimpi orang. Mungkin dia gara-gara iri juga kali ya. Iya kan? Iya, karena kan ya saya selalu percaya selama kita masih ada di hidup ini, masih ada di dunia ini, we are here for a purpose gitu. Jadi ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, dan pertanggungjawaban kan nanti ketika kita sudah menyelesaikan hidup ini, ya semoga kita mengerjakannya dengan benar dan tepat dan menyenangkan hatinya lah gitu. Sang Maha Kuasa yang penciptakan kita. Jadi selama kita lagi ada di sini, dan kalau kita nggak ngapa-ngapain, atau misalnya kita bilang ya udah segini aja deh gitu kan, ya saya memang sudah cukup, tapi kan hidup ini bukan hanya tentang saya dan saya. Hidup ini kan juga tentang orang lain, bahwa Tuhan tuh memberikan kamu talenta supaya kamu mengembangkan itu, supaya kamu juga jadi bisa berkat, saluran berkat untuk orang lain, sehingga saya juga bisa menyalurkan lewat kamu loh gitu. Nah jadi kalau misalnya sekarang Tuhan sudah kasih kamu talenta banyak dan mengembangkan dan kasih kamu berkat, terus habis itu udah deh cukup di sini, ya berarti kan kamu tidak berterima kasih kepada Sang Pemberi Rezeki. Ya karena bagi saya cara paling baik untuk berterima kasih kepada Sang Pemberi Rezeki adalah dengan melakukan sebaik-baiknya apa yang dia percayakan di tangan kita. Luar biasa. Miss, pertanyaan terakhir banget dari aku. Untuk semua yang nonton ini mungkin kebanyakan umur 20-an. Apa masukan terbaik yang Miss bisa kasih buat mereka untuk mereka bisa mencapai kesuksesan dalam hidup mereka? 20 tahun. Yeah. You've got to learn before you earn. Wow. Itu yang selalu saya bilang. Pokoknya umur 20 tahun fokusnya just keep learning. Just keep learning, karena itu masa-masa terbaik untuk kamu belajar. Belajar dan gagal dan berproses dan bangkit lagi. Karena kalau kita usianya udah 30, 40, 50 gitu, sometimes kadang-kadang the price that we have to pay in order to fail gitu. Sudah lebih mahal ya? Udah lebih mahal. So the best way to learn is in your 20s.